Hai guys, balik lagi bersama aku di podcast. Hari ini temanya seru banget. Udah gak soal cinta-cinta udah. Nah, hari ini temanya tentang gimana sih kalau kalian itu ketemu sama idola kalian. Ini topik seru sih. Jadi tujuan aku itu pengen supaya gimana sih, apa sih reaksi-reaksi lucu kalian yang bakal kalian lakukan kalau ketemu sama idola kalian. So, kita mau mulai, tapi sebelumnya like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Thank you. Nah, sebelum masuk ke yang pertama, aku pengen nanya dulu nih guys. Menurut kalian gimana nih kalau misalnya ada kan banyak beberapa orang yang DM aku dan cerita tentang kisah hidupnya. Nah, kira-kira kisah hidup itu aku akan masukkan story dan kalian bisa ngasih pendapat kalian. Terus apapun tentang di cerita itu dari kalian, jadi bukan dari sisi aku aja. Nah, itu aku sih berencana untuk podcast selanjutnya. Ditunggu aja ya. Kalau kalian setuju, kalian boleh komen. Thank you. So, kita masuk ke yang pertama. Dari Hafni 210706. Karena nggak cukup, jadi DM. Aku sih bakal linglung. Bener nggak sih? Kayak masih nggak percaya. Gugup, badan aku panas dingin, senyum-senyum sendiri, terus lemes sampai tapi nggak sampai pingsan gitu. Terus kalau sudah netral dan nggak gugup, dingin, DLL, aku bakal peluk, greget sendiri. Baru ekspektasi aja udah senengnya minta ampun. Mungkin kalau ketemu pasti cuma bengong, tapi senengnya nggak bisa berkata-kata. Imajinasiku sangat tinggi kalau udah ketemu sangat tinggi, kayak kalau ketemu udah tahu bakal gimana. Udah segitu aja, thanks, love kakek, love you too. Lucu sih, aku sih di dalam hidup aku sebenarnya kalau ditanya kayak gue ada nggak sih yang gue idolain, mungkin nggak cuma menjadi satu contoh. Oh, aku pengen nih bisa menjadi berkat buat seperti dia, atau misalnya aku melihat hidupnya luar biasa dalam karirnya, dalam segala hal, dan itu yang mungkin bisa dibilang idola. Cuma nggak yang sampai ngefans banget yang aku harus foto bareng, aku harus apa, enggak gitu. Tapi ya kayak mengagumi aja gitu. Kalau aku sih gitu sih. Tapi lucu juga ya, karena memang ini yang aku cari gitu. Gimana sih apa yang kalian alami atau apa yang kalian akan lakukan saat kalian ketemu sama sosok yang kalian idolain banget nih gitu. Oke, thank you Hafni. Lanjut ya. Nah, kalau aku sih ada lagi. Ini nggak ada nama guys, jadi karena aku memperbesar supaya kelihatan semuanya komen-komennya. Jadi ada dari aku, nggak tahu dari siapa. Kalau aku sih minta foto sama kan idola saya, kakak. Jadi saya ajak nikah kalau kakak udah siap. Waduh. Terima kasih. Aku nggak tahu ini siapa. Terima kasih udah mau mengajak nikah. Ya, semoga bertemu dengan idola-idola lainnya. Pasti kan idola bukan cuma satu kan harusnya gitu. Lanjut lah ya. Dari dan.core, teriak. Wih, malu gak sih teriak? Aku nggak tahu juga sih ya. Nggak kebayang sih sejujurnya. Oke, lanjut ya. Dari Hendry_Indra, aku akan bilang aku sayang kamu. Jadi Kak Hendry kalau ketemu sama misalnya artis yang udah papan atas, aku sayang kamu gitu. Itu lucu sih. Oke, lanjut ya. Dari Roberto 11449. Kalau aku sih pasti minta foto sama kan idola saya. Oh, ini dari Roberto nih guys, yang tadi itu yang mengajak nikah. Waduh, semoga Roberto cepat ketemu pasangan yang ini ya. Jadi kan mengajak nikah itu bukan suatu hal yang gampang. Sebenarnya banyak hal yang sebenarnya harus dipikirkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, thank you Roberto. Lanjut ya. Dari Jason Ardianto, pengen nanya tentang gimana sih tahap bisa mencapai sampai detik ini. Oh, ini nanya aku. Oh, kalau aku sih jujur menurutku ini karena emang anugerah dari Tuhan aja sih. Karena aku bukan siapa-siapa juga. Aku juga emang orang yang suka nyanyi aja gitu. Terus awal-awalnya ya begitu, tapi ya Tuhan kasih kesempatan. Makanya orang kalau nanya gimana sih, ya memang
aku belajar untuk setia melakukannya dan menjaga kekudusan hati aku. Jadi kekudusan hati tuh nggak sombong, punya kerendahan hati, nggak egois, dan nggak kayak mikirnya gue harus ini gue harus mencapai view ini, followers ini, enggak. Tapi aku belajar untuk ngasih yang terbaik aja, so sisanya Tuhan yang kasih buat hidup aku gitu. So lanjut. Nah, simple, aku kagum terus menjadi berkat dan dipakai lebih dahsyat lagi. Amin. Thank you ini yang ngirim. Amin sih. Jadi sebenarnya ya itu, aku juga mungkin lebih kepada kayak gitu. Aku kagum, terus habis itu aku akan lebih doain dia, idola aku, untuk yang lebih baik lagi, yang terbaik lagi, semakin naik lah gitu. Thank you ya. Lanjut. Dari aku nggak tahu dari siapa. Aku bakal nanya gimana sih berjuang dari nol sampai jadi seseorang yang saat ini. Oh, ini dari Karin nih guys, ada namanya. Ya itu, balik lagi, aku memang bukan siapa-siapa guys. Kalau kalian mungkin ngikutin dari awal, aku tuh benar-benar orang yang yes, kayak kalian gitu, kayak orang pada umumnya yang main Instagram, ngepost foto, tapi di satu titik ya emang Tuhan taruh lagu itu di hati aku nyanyiin. Tiba-tiba banyaklah akun-akun rohani yang merepost, dan aku yakin sampai saat ini penyertaan Tuhan itu begitu dahsyat. Walaupun suka dukanya banyak loh, banyak banget yang kadang aku bisa mikir kalau jujur nggak jujur sih, jujur lah ya. Maksudnya kadang-kadang aku suka berpikir, Tuhan kenapa ya aku nggak ada di dunia yang sekuler aja, karena menurutku di dunia rohani ini agak terbatas gitu. Kadang kala ada yang cara berpikirnya seperti itu, tapi aku yakin lah cara kerja Tuhan itu berbeda-beda buat setiap orang. Dan banyak orang yang nanya kenapa sih bisa kayak gini ya. Aku cuma bisa bilang, belajarlah untuk setia dalam hal kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Dan yang kedua, jagalah kekudusan hati kamu. Jadi kekudusan gak selalu bicara tentang seksual, tapi juga bisa bicara tentang gimana sih kita punya kerendahan hati, gimana sih kita melakukan segala sesuatu tuh untuk Tuhan gitu. Semangat! Lanjut ya. Dari mana nih? Oh, dari Abraham Van titik. Maaf ini Kak Keisha. Kak boleh nggak foto bareng? Kalau bisa boleh lah. Pokoknya gini, kalau misalnya suatu saat, aku sih berdoa juga ya, semoga kita suatu saat kita bisa ketemu secara langsung, kita banyak ngobrol juga, nggak cuma foto, pasti kita ngobrol dan lain-lain, pasti bisa lah ya. Aku juga pengen sih ketemu suatu saat gitu ya. Cuman because lagi corona gini, kita juga menjaga jarak gitu ya, dan aku juga jarang keluar guys. Tapi semoga boleh Abraham. Lanjut. Dari motivasi_Chris. Kak, apa kabarnya? Hehehe, basa-basi sambil minta foto bareng buat bukti kalau aku udah ketemu idolanya, katanya gitu. Iya sih ya. Kalau aku jujur, aku nggak langsung kayak foto bareng gitu sih. Foto bareng lebih kayak kenangan. Ya mungkin kenangan bisa sih, atau kita posting sosial media. Nggak tahu sih, aku jujur karena aku tuh nggak gimana ya, nggak soal yang idola tuh. Aku idolain banget nih. Oh ini rambutnya begini, aku harus ngikutin. Kadang tuh ada orang yang saking fansnya tuh kayak gitu. Nah aku tuh ya lebih kayak kagum aja yang tadi aku bilang. Terus dari cinta.rohani, tersenyum. Oh jadi kalau dari jarak jauh gitu ya, tersenyum. Tapi kan aneh gak sih kalau misalnya idolanya atau ininya lewat terus kayak kenapa nih orang senyum gitu. Oke lanjut ya. Dari Harry_Naka_Wagawa. Kalau kita fans ya ada yang disukai dari kepribadiannya. Yang aku katakan kapan bisa bertemu, katanya gitu. Iya betul lah, tapi kan ceritanya ini kan lagi ketemu masa nanya. Aku emang suka sama kepribadian Risa gitu ya. Terus pas ketemu, kapan bisa ketemu? Lah ini udah ketemu. Oke, lanjut lah ya. Terus mana? Dari ini nih. Kalau gue lihat atau take picture dari jauh, karena udah beberapa kali saya salah orang dan orang itu kayak idola saya, malu banget. Ini ngakak sih guys, karena iya sih, yang mesti pastikan dulu dia tuh orangnya yang kamu idolakan. Tapi kan biasanya kalau kamu idolakan kan kamu tahu banyak hal ya tentang hidupnya. Harusnya sih nggak salah ya, harusnya. Ya mungkin nyari amannya dari jarak jauh, aku ketemu sama dia gitu.
Oke, dari aku nggak tahu dari siapa nih, speechless Paul, nggak bisa ngomong apa-apa, pasti diem gitu aja. Iya, ada orang yang kalau misalnya grogi banget ketemu sama ini idolanya tuh pasti kayak gitu, terus saking nggak bisa ngomong apa-apa padahal orangnya tuh bawel loh, gitu ya. Terus abis itu, ini ada nih, tanya kenapa dia bisa jadi sosok idola buat kita. Jadi kalau misalnya kamu ketemu idola kamu nanya gitu sama dia, kok lu bisa sih jadi idola gue gitu. Oke, ini aku sedikit gak mudeng, tapi ya semoga aku nggak ngerti sih ini kalau misalnya kalian ada yang ngerti, kalian boleh komen lah ya. Nah lanjut, ketemu Tuhan Yesus, gue bakal ngomong akhirnya ketemu juga. Wih deh, idolanya Tuhan Yesus, keren. Lanjut ya, hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dan minta foto sambil minta tanda tangan. Tapi kalau minta tanda tangan kan sekarang ya, kamu kalau pergi itu jarang gak sih bawa pulpen dan kertas? Minta tanda tangannya gimana ya? Oke lanjut ya, aku nggak idolain siapa-siapa kak. BTW, kalau aku yang diidolain orang lain bisa nggak ya kak? Bisa dong. Gini loh, aku nggak tahu definisi idola bagi kalian seperti apa, tapi menurutku satu idola itu pasti punya dampak buat diri kita secara langsung atau tidak langsung. Ya berarti kamu harus bisa berdampak buat orang lain dengan hal-hal simpel aja yang kamu bisa lakukan dulu, mulai dari hal-hal kecil. Oke? Terus yang bakal aku omongin gak ada kayaknya kak, aku kan introvert. Aku juga introvert sih, tapi mungkin kalau ketemu ini aku kayak bilang ya mungkin nggak tahu sih, kayak kagum aja gitu. Kok ini keren banget sih, dia bisa begini sih gitu. Terus aku mau ngomongin cara biar pede dan bisa menginspirasi semua orang kakak. Widih, ya itu boleh sih nanya-nanya. Cuma nggak mungkin dari awal kamu ketemu gitu terus kayak gimana sih kak cara inspirasiin orang gitu. Mungkin kamu akan basa-basi dulu, hai kak boleh nggak kenalan gitu. Kalau aku sih di dalam imajinasiku seperti itu ya. Nggak tahu ada imajinasi kalian gimana? Lanjut ya. Dari Krice, Ella, Eva, apa nih? Yang pasti aku bakal ajak ngobrol. Iya sih, aku sih kayaknya maybe ya gitu sih, ngajak ngobrol sih, tapi nggak tahu juga sih. Terus dari Ape Your Captain, pingin ngopi, ngobrol bareng, bertukar pikiran. Sama itu ngobrol, tapi bedanya ini dalam kayak satu tempat gitu, ngobrol bareng ya. Terus dari mana lagi ya? Dari aku nggak tahu dari siapa, tanya enak gak sih jadi idola dan apa sih keresahan saat jadi idola. Itu boleh tuh. Itu sih aku juga pengen tahu, karena kalau aku sih jujur aku belum mencapai tahap sana ya. Jadi kayak aku memang ya mungkin orang lihat Kisha memberikan dampak dan lain-lain, tapi enggak juga, aku masih banyak belajar kok gitu. Dan aku belum mencapai tahap sana. Jadi kalau ditanya ke aku, mungkin aku nggak tahu. Tapi ya nanti kalau kamu nih yang nanya ini, kasih tahu aku ya, apa sih keresahannya dan apa sih enaknya gitu ya. Terus pengen ngabisin waktu dengan idola dan foto bareng. So sweet ya, pengen ngabisin waktu. Oke. Nah, oke, ini udah lumayan banyak banget. Dan intinya sama sebenarnya, pengen ngajak foto bareng, ngobrol bareng. Yang paling banyak sih ngobrol bareng ya. Terus abis itu ya banyak lah yang lucu-lucu lainnya gitu. So, sampai di sini aja videonya. Next, nanti aku akan bikin yang lain, dan maaf yang belum bisa kebaca karena ini cukup banyak. Tapi nanti next kita bikin lagi versi-versi yang gimana sih imajinasi kita, supaya ya seru-seruan aja gitu sih. Dan nanti kalau mungkin suatu saat belum menjadi realita, kita bisa mempraktekkan apa sih saran-sarannya gitu dan gimana kita bagusnya gitu. Thank you semuanya.